Berikan persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di... Salam, jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Minggu 20 September 2020. Para saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Mengampuni bukanlah perkara mudah. Mulut kita bisa saja dengan cepat meluncurkan kata-kata pengampunan atau dengan mudah memberi maaf, tetapi seringkali dendam kesumat masih terus saja tersimpan rapi di dalam hati yang terlanjur tersayat luka yang dalam. Seperti ditegaskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, semangat untuk mengampuni dalam diri kita hendaklah berjumlah 70 kali 7 kali. Artinya, tidak terbatas dan tidak terhingga atau tidak berkesudahan. Jika mengeluh bahwa hal itu terlalu berat untuk dilaksanakan, atau bahkan nyaris tidak mungkin, harapan kita mengingat bahwa diri kita termasuk makhluk yang lemah. Dalam kelemahan itulah kita menjadi makhluk yang rajin berbuat dosa. Tentu saja makin lama dosa itu makin membenai diri kita, sampai akhirnya kita sangat membutuhkan pengampunan dosa. Pengampunan itu datang dari Allah dan sesama. Dengan kata lain, mengampuni dan diampuni sebenarnya adalah suatu kerinduan bersama umat manusia. Tentu saja dengan menggunakan hitungan 70 kali 7 kali, Yesus tidak pernah memaksudkan untuk memberikan pengampunan dalam arti kualitas saja. Dalam mengampuni diperlukan juga penekanan pada unsur atau aspek kualitas.
Misalnya, apakah kita hanya mau memberikan maaf atau ampun bagi mereka yang melakukan kesalahan atau dosa kecil? Bagaimana saat kita berhadapan dengan mereka yang telah bahkan sering menyakiti hati kita sedemikian parahnya? Apakah kita juga mampu dengan ikhlas memberikan maaf kita kepada mereka? Kepada mereka yang mungkin memiliki niat buruk atau ingin mencelakakan diri kita? Apakah pemberian maaf dan ampun dapat meluncur dari mulut kita? Jika menurut kata-kata Yesus, sebesar dan seberapa apapun dosa yang telah terjadi, kita harus dengan rela memberikan kepada mereka pengampunan. Dasarnya adalah yang sudah diungkapkan, yaitu bahwa pengampunan dan diampuni sejatinya adalah suatu kerinduan bersama umat manusia. Oleh karena itu, marilah berlatih memberikan ampun kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Doa Bapa kami. Itu sebabnya ajakan agar kita melatih diri untuk mengampuni. Dengan mudah mengampuni, kita juga akan mudah memohon ampun kepada Allah dengan sikap kita yang tobat. Dengan demikian, kualitas hidup kita akan makin meningkat. Semoga Tuhan memberimu damai. Serikat bersaudara